Indonesia ni hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Kalimantan yang Borneo kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Kiranya rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Oke, kalau kita sering mengikuti beberapa video yang membahas tentang Indonesia dan Malaysia, ada juga komentar netizen negara jiran yang mungkin karena minimnya pengetahuan dan jarang berselancar di dunia maya. Ternyata ada warganet tetangga yang melihat Indonesia hanya dari sudut sempitnya mereka. Dan seperti salah satu komentar ini, yang mungkin seorang bocil dan belum pernah mengenal dunia luar. Dan sekilas kami bacakan, mengatakan Indonesia itu negara yang besarnya tak seberapa, dan sebagian wilayahnya di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Pulau terbesarnya adalah Jawa dan yang lain pulau-pulau kecil. Ya, sebenarnya ada salah satu netizen negara jiran sendiri yang pernah menempuh pendidikan di Indonesia, memberikan pandangannya atas kesalahan pemahaman orang Malaysia tentang Indonesia, baik dari sisi budaya, agama, dan luas wilayah. Apa kita ingat kita tak ada salah faham juga ke? Orang Malaysia pun ada juga salah faham kepada Indonesia. Yang pertama, ada yang anggap kalau orang Indonesia ni dia mesti orang Jawa. Kalau kita jumpa, contoh kita pergi ke Jakarta, orang Jawa. Kita pergi sambung belajar dekat Medan, orang Jawa. Tak, dia orang Jawa memang betul majoriti. Tapi ada ramai etnik atau suku dekat Indonesia tu, dia bukan Jawa sahaja. Etnik terbesar adalah Jawa. Dia hampir ada di semua pulau-pulau di Indonesia. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima yang termasuk top 5 ada etnik Sunda yang berada di Bandung, ada etnik Melayu yang ada di Sumatera bahagian timur termasuk di Batam yang dekat dengan Singapura, etnik Minangkabau yang ada juga dekat Semenanjung ini, dan juga ada etnik Bugis. Di mana-mana ada. Cuma sebab majoriti orang Jawa, jadi ramai suku-suku atau etnik-etnik ini dia faham sedikit mengenai Jawa tu macam mana. Oke, kami komentari sejenak. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa, dan masing-masing suku bangsa ini memiliki budaya, adat istiadat, dan bahkan bahasanya masing-masing. Kalaupun ada yang sama, namun terdapat ciri khas yang menjadi pembedanya. Dalam satu pulau, bahkan dalam satu daerah, budaya dan bahasanya juga berbeda-beda. Dan karena perbedaan ini, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga kalau macam contoh kan, kalau kita ke sana, ke Indonesia, kita nampak je orang tu pakai songkok, mesti dia Islam. Dia bukan semua yang pakai songkok kat sana tu dia bukan Islam. Di sana songkok adalah pakaian orang Indonesia. So kalau kita nampak orang tu pakai songkok, orang tu nama dia ada Islam-Islam seperti salam, dia mungkin bukan Islam. Ayah saya, dia ada satu conference dekat Bali. Dia pergi, dia tengok orang-orang sana, dia kan macam pakai songkok, dia warna putih. Ayah saya kata, cuba tengok betul-betul apa yang dia jual. Dia jual babi guling. Tapi saya faham sebab lain tempat, lain adat resam, lain budaya dia. So saya tak nak persalahkan kenapa pakai songkok, kenapa jual macam ni. Tak, sebab saya faham kalau Bali itu dia majoriti orang beragama Hindu. Kalau saya bercakap mengenai Bali, ramai yang menganggap Indonesia ni hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Kalimantan yang Borneo kita ni. Sebenarnya Indonesia tu luas. Tolak lagi ke timur sampai dekat, kalau korang nak tahu, Raja Ampat. Raja Ampat itu berada di Papua. Sebab Indonesia ni dia begitu luas. Dia lagi panjang daripada Amerika Syarikat. Jadi ramai yang menganggap kalau kita contoh kan, pergi nampak tempat-tempat menarik di Indonesia. Raja Ampat. Jomlah kita pergi Raja Ampat. Dia bukan sedekat itu. Kalau nak pergi kena naik flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun. Indonesia ni memang tempat dia banyak tempat yang menarik. Lebih banyak daripada Malaysia, saya cakap jujur. Sebab Indonesia luas. Sebab dia begitu luas, satu tempat itu nak pergi ke sana, dia
yang kita anggap sekejap sahaja, dia sebenarnya mengambil masa yang lama. Pernah masa saya belajar di UI, Universiti Indonesia, saya nak pergi jalan-jalan ke Taman Mini yang dia dekat je, macam contoh dari PJ kita nak pergi ke Gombak. Tapi Masya Allah, tahan lama juga nak naik public transport lagi. Tapi waktu itu saya pergi tu tahun 2012, MRT tak ada lagi. Nah, sekarang ni dah ada MRT, saya tak tahu macam mana nanti selesanya kalau saya pergi sana jalan-jalan, backpacking lagi. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan 2/3 wilayahnya merupakan perairan. Jika mengacu kepada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional, luas laut Indonesia sebesar 3.257.357 km persegi dan daratan mencapai 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas Malaysia kurang lebih 330 km persegi. Artinya Indonesia 5,75 kali lebih luas dari Malaysia. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Oke, demikian sekilas video ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.